Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau ngupas bab 1 dari bukunya Scott Walker, Order Out of Chaos. Fokusnya ini keren banget, soal menguasai pola pikir negosiator. Sumber kita ya langsung dari kutipan bukunya. Iya, dan gagasan intinya tuh menarik banget ya. Ternyata sukses negosiasi atau ya sukses dalam hidup lah, itu nggak cuma soal teknik luarnya aja, tapi justru sangat bergantung gimana kita ngelola dunia batin kita. Apalagi pas lagi stres berat gitu kan. Benar sekali. Pertanyaannya jadi, gimana caranya kita bangun inti batin yang kokoh ya, di tengah dunia yang kadang rasanya, wah kacau banget ini. Nah, Walker ini nawarin semacam peta jalan gitu. Mulanya dari dalam diri. Kita telusuri yuk, gimana pola pikir, kendali emosi, sama kesadaran diri jadi kunci. Belajar dari pengalaman orang di situasi paling ekstrim, ayo kita bedah. Oke, jadi Walker langsung bilang di awal, pola pikir itu nomor 1, fondasinya. Tapi ini bukan sekedar mikir positif yang, gimana ya, yang cetek gitu loh. Tapi lebih dalam. Ini soal bangun ketahanan emosi yang tangguh, kemampuan buat tetap tenang, jernih, fokus pas lagi krisis atau konflik. Kita bisa lihat contohnya di kisah Terry Waite itu kan, yang disandra bertahun-tahun, sendirian, tapi tetap waras. Caranya, dia nulis buku utuh di kepalanya. Luar biasa sih itu. Iya, kisah itu nunjukin banget betapa krusialnya kita ngendaliin narasi internal kita. Apa sih yang kita omongin ke diri sendiri pas lagi susah, itu nentuin banget loh. Jadi ingat puisi Invictus itu ya, akulah penguasa nasibku, akulah kapten jiwaku. Intinya, ya kemampuan buat membingkai ulang pengalaman. Separah apapun itu. Dan fokus ke satu hal yang benar-benar bisa kita kontrol. Pikiran kita sendiri. Gimana kita menafsirkan sesuatu, itu akan ngebentuk respons kita. Terus, Walker ngenalin konsep yang dia sebut red center. Ini istilahnya pinjeman dari ruang fisik buat negosiasi sandra gitu ya. Betul. Tapi dia pakai ini sebagai metafora cerdas buat, ruang batin kita. Semacam tempat tenang dan fokus di dalam diri yang bisa kita akses kapan aja, di mana aja. Buat bawa keteraturan dari kekacauan. Konsepnya menarik ya? Menarik banget. Dan kuncinya, yaitu tadi, ada di latihan buat ngaksesnya. Ini bukan sesuatu yang ujuk-ujuk ada, tapi perlu dibangun. Caranya, ya biasain periksa kondisi emosi kita rutin. Tanya ke diri sendiri, gimana ya kehadiran saya saat ini? Tujuannya bukan akan emosi loh ya, tapi ngadepinya secara sadar. Caranya bisa simpel banget. Coba akui sensasi fisik di badan kita, karena emosi itu. Terus, bernapas melewatinya, bukan ngelawan. Nah, baru setelah itu, coba deh cari tahu apa pemicunya. Ingat gak kisah negosiator Steve yang cuma nulis satu kata di kertas pas lagi tegang? Bernapas. Oh iya. Itu aja udah cukup buat geser fokus dan nenangin suasana kan? Dan kemampuan ngakses ketenangan batin ini penting banget ya buat ngembangin apa yang Walker anggap sebagai kekuatan super negosiator, regulasi diri emosional. Bisa diurai dikit gak apa aja tuh komponen utamanya? Tentu, ada dua hal penting nih. Pertama, kesadaran diri. Maksudnya, kemampuan ngenalin perasaan kita pas lagi muncul. Dan paham gimana emosi itu bisa ngaruh ke pikiran, perilaku, dan ya orang lain juga. Kedua, regulasi diri. Ini kemampuan buat ngelola atau ngarahin ulang impuls sama suasana hati yang ganggu. Mikir dulu sebelum bertindak lah. Termasuk juga ngenalin self-talk negatif. Pikiran kayak, saya nggak bakal bisa nih. Terus secara sadar ganti dengan yang lebih memberdayakan. Ada juga aturan 90 detik yang oke buat diingat. Aturan 90 detik, gimana tuh? Jadi, lonjakan kimiawi emosi di badan kita itu sebenarnya cuma sekitar 90 detik. Nah, apakah kita terus-terusan ngipasin emosi itu setelahnya? Itu pilihan kita. Wah, menarik. Termasuk juga soal empati ya. Walker bedain banget ini sama simpati. Betul sekali. Empati itu usaha tulus buat ngerti perspektif, perasaan, kebutuhan orang lain dari sudut pandang mereka, tanpa harus ikut larut dalam simpati atau kebawa emosi mereka. Oh, jadi beda ya? Beda. Empati ini bikin kita bisa tetap objektif dan rasional pas komunikasi atau negosiasi, tapi sambil tetap bangun koneksi, bikin orang lain ngerasa didengerin dan dipahami, gitu. Nah, ini penting nih. Semua prinsip ini kan nggak cuma buat negosiator hebat aja ya. Gimana kita bisa pakai ini buat tantangan sehari-hari?
Wah, aplikasinya luas banget. Coba deh perhatiin pemicu emosi kita sehari-hari. Mungkin dapat email yang nadanya nyebelin atau ya kejebak macet pas lagi buru-buru. Nah, daripada langsung reaktif, coba jeda bentar. Tanya ke diri sendiri, makna apa sih yang lagi saya kasih ke situasi ini? Ada cara lain nggak buat ngelihatnya? Gimana saya bisa respons lebih konstruktif? Seringkali, kuncinya itu nyingkirin ego sebentar, fokus buat ngertiin sudut pandang orang lain dulu. Ini bisa ngubah dinamika interaksi banget loh. Walker juga nyaranin buat ngubah jenis pertanyaan yang kita ajuin ke diri sendiri pas lagi susah. Jadi daripada nanya, kenapa sih ini kejadian sama saya? Coba tanya, apa ya yang belum saya lihat di sini? Atau peluang apa nih yang mungkin ada di balik tantangan ini? Iya, pertanyaan kayak gitu otomatis ngarahin pikiran kita dari masalah ke arah solusi kan? Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih ya, nguasain pola pikir negosiator ala Walker ini intinya soal bangun fondasi ketahanan batin yang kuat. Caranya ya lewat milih fokus secara sadar, terus latihan regulasi diri emosional yang konsisten. Gitu ya? Tepat. Ini soal belajar ngelola kekacauan internal kita dulu, biar bisa navigasi dunia luar yang kompleks itu dengan lebih efektif dan tenang. Alat-alat ini mungkin ditempa di situasi ekstrim ya, tapi relevansinya benar-benar universal buat hidup kita sehari-hari. Oke, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran dari Walker yang kayaknya bagus banget buat Anda renungkan. Percakapan paling penting yang pernah kita lakukan itu bukan sama bos, pasangan, atau teman. Terus sama siapa dong? Percakapan terpenting itu adalah percakapan yang terus-menerus terjadi di dalam kepala kita sendiri. Nah, pertanyaannya, seberapa sering Anda secara sadar bernegosiasi sama kondisi batin Anda? Pakai bahasa yang memberdayakan, bukan yang malah bikin down. Wah, dalam juga ya. Iya kan? Sesuatu buat dieksplorasi lebih lanjut nih.